Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi hidrolisis garam. Apa sih hidrolisis garam itu? Jadi, hidrolisis garam itu adalah penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam oleh air. Nah, jadi garam-garam yang mengalami hidrolisis itu adalah garam-garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, sedangkan garam-garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat itu tidak bisa mengalami hidrolisis. Nah, hidrolisis garam sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada hidrolisis garam sebagian atau parsial dan ada hidrolisis garam total. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi yang pertama itu ada hidrolisis garam atau parsial. Nah, hidrolisis garam atau parsial ini adalah garam yang reaksi garam dengan air, di mana komponen yang bereaksi itu hanya anion atau kationnya saja. Nah, jadi garam yang mengalami hidrolisis sebagian itu adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, dan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Dan yang kedua adalah garam yang terhidrolisis total. Nah, garam yang terhidrolisis total itu adalah garam-garam yang semua ionnya itu terhidrolisis, baik kation maupun anionnya. Jadi garam-garam yang mengalami hidrolisis total itu adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Selanjutnya adalah macam-macam garam yang dihasilkan oleh reaksi asam basa. Yang pertama adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat dalam air itu akan mengalami hidrolisis sebagian. Nah, salah satu komponen dari anion asam lemah ini akan terhidrolisis dan akan menghasilkan ion OH-. Maka pH-nya itu akan lebih dari 7 dan garamnya itu akan bersifat basa. Yang kedua ada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah ini akan terhidrolisis sebagian, di mana komponen kation dari basa lemah ini akan menghasilkan ion H+, dan pH-nya itu kurang dari 7, maka garamnya itu bersifat basa. Yang ketiga ada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah dalam air ini akan terhidrolisis total. Jadi semua komponen itu akan terhidrolisis, baik anionnya maupun kationnya, dan menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Nah, pH-nya itu tergantung pada harga Ka dan Kb-nya. Yang keempat, ada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat dalam air itu tidak terhidrolisis. Jadi semua komponen baik anion maupun kationnya itu tidak terhidrolisis, dan pH-nya itu sama dengan pH air. Jadi pH-nya sama dengan 7 dan garamnya akan bersifat netral. Nah, selanjutnya ada praktikum sederhana tentang materi hidrolisis garam. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan mana larutan yang bersifat asam, mana larutan bersifat basa, dan mana larutan yang bersifat netral menggunakan indikator alami. Nah, pada tahap persiapan kita membutuhkan 1 buah sendok, terus larutan sabun, larutan garam, larutan cuka, dan indikator alami. Di sini indikator alaminya saya menggunakan ekstrak kunyit. Nah, selanjutnya ekstrak kunyit ini kita masukkan ke masing-masing larutan. Nah, masukkan 1 sendok indikator alami atau ekstrak kunyitnya ke dalam larutan sabun. Terus masukkan 1 sendok juga ke larutan cuka, dan masukkan 1 sendok ini
ekstrak kunyit ini ke larutan garam. Nah, selanjutnya kita akan mengamati perubahan warna yang terjadi. Nah, ini perubahan warna pada cuka setelah ditambahkan ekstrak kunyit atau indikator. Nah, ini larutan sabun setelah diberi indikator. Dan ini larutan garam setelah diberi indikator. Jadi ini larutan cukanya sama ini si indikator alami. Nah, warnanya ini kan lebih terang. Jadi larutan garam ini apabila memiliki warna yang lebih terang ini, maka garamnya itu bersifat asam, maka si cuka ini bersifat asam. Terus selanjutnya ada larutan sabun. Nah, larutan sabun sama indikator alami ini kan lebih pekat dan lebih gelapan si larutan sabunnya, maka larutan garam yang memiliki warna lebih gelap atau lebih pekat itu garamnya bersifat basa. Jadi larutan sabun ini bersifat basa. Dan yang terakhir ada larutan garam. Nah, ini kan memiliki warna yang hampir sama. Jadi larutan garam ini bersifat netral. Jadi hidrolisis garam itu dapat terjadi apabila salah satu atau dua komponen penyusun garam itu bersifat asam lemah dan atau basa lemah. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.